Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk duduk sejenak bersama kami di Langkah Sepuh TV. Di usia kita sekarang, hari-hari sering terasa berjalan lebih pelan. Tubuh mungkin tidak lagi sekuat dulu, langkah pun tidak lagi secepat masa muda. Namun di balik semua itu, hati kita justru semakin kaya oleh pengalaman, kenangan, dan perasaan-perasaan yang dulu mungkin jarang kita pahami. Usia senja bukanlah masa yang kosong, melainkan masa yang penuh makna. Jika kita mau menjalaninya dengan hati yang tenang, Bapak dan Ibu, di usia seperti sekarang ini ada banyak hal yang berubah. Bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal perasaan. Ada rindu yang datang diam-diam, ada sepi yang kadang menyapa di tengah malam, dan ada kebutuhan untuk sekadar ditemani berbincang. Semua itu adalah hal yang manusiawi. Tidak perlu malu, tidak perlu merasa lemah. Justru dengan menyadari perasaan-perasaan itu, kita sedang jujur pada diri sendiri dan sedang belajar memahami hati kita dengan lebih dalam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Saat ini Bapak dan Ibu sedang berada di mana? Di rumah sendiri, di rumah anak, atau mungkin di kampung halaman tercinta? Jika berkenan, silakan tuliskan di kolom komentar. Bukan untuk apa-apa, hanya agar kita bisa saling mengenal, saling menyapa, dan merasa bahwa kita tidak berjalan sendirian. Di ruang kecil ini, kita adalah keluarga yang saling mendengarkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering kali disimpan dalam hati, namun jarang diucapkan dengan suara lantang. Sebuah topik yang kadang menimbulkan banyak pertanyaan, keraguan, bahkan penilaian dari sekitar. Kita akan berbincang tentang keputusan sebagian lansia untuk menikah lagi di usia senja. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk membenarkan atau menyalahkan, melainkan untuk memahami dengan hati yang jernih dan pikiran yang tenang. Topik ini penting kita bicarakan dengan lembut, karena di balik keputusan tersebut ada perasaan, ada kebutuhan akan teman hidup, dan ada harapan untuk menjalani sisa usia dengan lebih damai. Mari kita duduk bersama, mendengarkan dengan hati terbuka, dan melangkah pelan dalam pembahasan ini. Karena setiap keputusan di usia senja bukanlah hal yang ringan, melainkan hasil dari perjalanan hidup yang panjang dan penuh cerita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya mengajak kita semua mendengarkan sebuah kisah sederhana. Kisah ini bukan untuk menggurui, bukan pula untuk dijadikan perbandingan, melainkan sekadar cermin kecil dari perjalanan hidup seseorang di usia senja. Anggap saja ini cerita tentang seorang bapak yang mungkin mirip dengan tetangga kita, saudara kita, atau bahkan mirip dengan perjalanan hidup kita sendiri. Bapak itu kita sebut saja Pak Rahman. Usianya sudah melewati 65 tahun. Beberapa tahun lalu istrinya yang setia mendampingi selama puluhan tahun dipanggil lebih dulu oleh Yang Maha Kuasa. Sejak saat itu, rumah yang dulu ramai terasa semakin sunyi. Pagi hari masih bisa dijalani dengan rutinitas, tetapi ketika malam datang, kesunyian seringkali terasa lebih panjang. Bukan karena tidak ada anak atau cucu, tetapi karena tidak ada lagi teman berbagi cerita sebelum tidur. Pak Rahman sebenarnya terbiasa hidup mandiri. Ia masih bisa memasak sendiri, membersihkan rumah, dan mengurus keperluannya tanpa bantuan orang lain. Namun Bapak dan Ibu, hidup bukan hanya soal bisa atau tidak bisa. Ada kalanya hati membutuhkan kehadiran seseorang. Seseorang yang bisa diajak berbincang, yang mendengarkan keluh kesah kecil, dan yang sekadar duduk menemani tanpa banyak kata. Rasa itu datang perlahan, tanpa ia minta. Suatu hari Pak Rahman mulai berpikir tentang kemungkinan untuk menikah lagi. Bukan karena ingin kembali seperti masa muda, bukan pula karena dorongan nafsu atau keinginan sesaat. Ia hanya merasa ingin menjalani sisa usia dengan lebih tenang. Ada teman untuk saling mengingatkan, saling mendoakan, dan saling menjaga. Namun pikiran itu tidak langsung ia ucapkan. Ia simpan lama di dalam hati, karena takut disalahpahami oleh orang-orang di sekitarnya. Maaf Pak dan Izun. Dari kisah sederhana ini, kita bisa melihat bahwa keputusan untuk menikah lagi di usia senja seringkali lahir dari kebutuhan batin yang sangat manusiawi. Bukan keputusan yang diambil dengan ringan, melainkan melalui pergulatan perasaan yang panjang. Di segmen berikutnya, kita akan berbincang lebih dalam tentang perasaan-perasaan yang sering muncul di balik keputusan tersebut, agar kita bisa memahaminya dengan hati yang lebih lapang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita mendengarkan kisah Pak Rahman, mungkin sebagian dari kita merasa ikut terdiam. Ada perasaan yang terasa dekat. Ada juga kenangan yang pelan-pelan muncul kembali. Di usia senja, perasaan memang menjadi lebih peka. Hal-hal kecil bisa terasa lebih dalam. Ada marker sendirian yang dulu mungkin biasa saja, kini terasa berbeda. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hati kita masih hidup dan masih mampu merasakan.
Seringkali orang luar hanya melihat keputusan menikah lagi dari permukaannya saja. Ada yang berkata, sudah tua, untuk apa menikah lagi? Atau, bukankah lebih baik fokus pada anak dan cucu? Kalimat-kalimat seperti itu mungkin terdengar sederhana. Namun bagi yang mengalaminya, kata-kata tersebut bisa terasa berat. Karena yang dirasakan bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan kebutuhan batin untuk ditemani, dihargai, dan dimengerti. Bapak dan Ibu di usia senja, kebutuhan akan teman hidup seringkali bukan tentang hal-hal besar. Bukan tentang harta, bukan tentang gengsi, apalagi tentang penampilan. Yang dibutuhkan justru hal-hal sederhana. Ada seseorang yang menyiapkan minum hangat di pagi hari, yang menanyakan kabar dengan tulus, dan yang mau mendengarkan cerita yang mungkin sudah berulang kali diceritakan. Kehadiran seperti itu memberi rasa aman dan ketenangan yang sulit digantikan oleh apapun. Namun perasaan ingin menikah lagi seringkali bercampur dengan rasa takut. Takut dianggap tidak setia pada pasangan yang telah tiada, takut melukai perasaan anak-anak, atau takut menjadi bahan pembicaraan orang. Pergulatan batin ini tidak singkat. Banyak lansia yang memendamnya bertahun-tahun, menimbang dengan hati-hati, sambil bertanya dalam hati apakah keinginannya ini pantas atau justru salah. Disinilah pentingnya kita belajar memahami dengan empati. Keputusan menikah lagi di usia senja bukan tentang melupakan masa lalu, melainkan tentang bagaimana seseorang ingin melanjutkan hidupnya dengan lebih tenang. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas pandangan keluarga dan lingkungan sekitar, serta bagaimana sebaiknya kita menyikapinya dengan bijaksana dan penuh kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seorang lansia memikirkan untuk menikah lagi, seringkali yang paling berat bukanlah keputusannya sendiri, melainkan bagaimana reaksi orang-orang terdekat. Anak, cucu, keluarga besar, dan lingkungan sekitar memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk rasa aman atau justru menambah beban di hati. Padahal setiap anggota keluarga tentu ingin yang terbaik, hanya saja cara memahaminya terkadang berbeda. Dari sisi anak, perasaan yang muncul pun beragam. Ada anak yang khawatir orang tuanya akan tersakiti lagi, ada yang takut perhatian orang tua terbagi, dan ada pula yang masih larut dalam rasa kehilangan terhadap orang tua yang telah tiada. Semua perasaan itu wajar. Namun seringkali tanpa disadari, kekhawatiran tersebut berubah menjadi penolakan yang disampaikan dengan kata-kata keras atau sikap dingin yang justru melukai hati orang tua. Bapak dan Ibu, penting bagi kita untuk memahami bahwa orang tua dan anak sama-sama membutuhkan ruang untuk saling mendengarkan. Anak perlu tahu bahwa keinginan menikah lagi bukan berarti orang tua melupakan pasangan terdahulu. Sebaliknya, itu adalah upaya untuk menjaga diri agar tetap sehat secara batin, agar tidak tenggelam dalam kesepian, dan agar tetap memiliki semangat menjalani hari-hari ke depan dengan lebih seimbang. Lingkungan sekitar pun seringkali memberi tekanan tersendiri. Ada tetangga yang berbisik, ada yang bertanya dengan nada ingin tahu berlebihan, bahkan ada yang memberi penilaian tanpa memahami keadaan sebenarnya. Bagi lansia, situasi seperti ini bisa sangat melelahkan. Oleh karena itu, dukungan keluarga menjadi penyangga utama agar hati tetap kuat dan tidak mudah goyah oleh omongan orang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sikap terbaik yang bisa kita tanamkan adalah saling menghargai pilihan hidup, selama pilihan itu tidak membawa mudarat. Menikah lagi di usia senja adalah keputusan pribadi yang lahir dari kebutuhan batin. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menyikapi keputusan ini dengan bijaksana, agar tetap membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ya, program dan Ibu yang saya hormati, pada bagian ini penting sekali kita luruskan satu hal bersama-sama. Menikah lagi di usia senja bukanlah kewajiban, dan juga bukan sesuatu yang harus ditakuti. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Ada yang merasa cukup dengan hidup sendiri. Ada pula yang merasa lebih tenang jika ada pasangan untuk berbagi hari. Keduanya adalah pilihan yang sama-sama patut dihormati. Seringkali, masyarakat memberi kesan seolah menikah lagi adalah satu-satunya solusi dari kesepian. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Ada lansia yang tetap bahagia meski hidup sendiri, dekat dengan anak dan cucu, aktif di lingkungan dan merasa hatinya cukup. Sebaliknya, ada juga yang merasa lebih tentram jika ada pasangan yang bisa diajak berjalan bersama, saling mengingatkan, dan saling menjaga. Tidak ada yang lebih benar, karena yang paling tahu kebutuhan hati adalah diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, keputusan menikah lagi sebaiknya lahir dari kesadaran, bukan dari tekanan. Bukan karena takut dianggap kesepian, bukan pula karena dorongan orang lain. Jika keputusan itu diambil dengan tenang, dipikirkan dengan matang, dan disertai niat baik, maka langkah tersebut insya Allah membawa kebaikan. Namun jika hati belum siap, tidak ada salahnya menunggu atau memilih untuk tidak menikah lagi sama sekali.
Yang terpenting adalah menjaga niat dan tujuan. Menikah di usia senja bukan untuk mengejar kesenangan dunia, melainkan untuk saling menemani dalam kebaikan. Saling menguatkan saat tubuh melemah, saling mendoakan ketika hati gelisah, dan saling mengingatkan untuk tetap bersyukur atas setiap hari yang masih diberikan. Niat yang lurus akan membuat langkah terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita belajar menghormati setiap pilihan hidup, termasuk pilihan diri kita sendiri. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain, tidak perlu mengikuti standar siapapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum seseorang memutuskan untuk menikah lagi di usia senja, ada baiknya kita berhenti sejenak dan merenung dengan hati yang tenang. Keputusan ini bukanlah keputusan kecil, karena menyangkut perasaan, kehidupan sehari-hari, dan hubungan dengan orang-orang terdekat. Maka meluangkan waktu untuk berpikir dengan jernih adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Salah satu hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah kesiapan hati. Apakah keinginan menikah lagi lahir dari ketenangan atau justru dari rasa sepi yang mendesak? Keduanya berbeda. Jika keputusan diambil saat hati sedang gelisah, dikhawatirkan harapan menjadi terlalu tinggi. Namun jika lahir dari kesadaran dan penerimaan diri, insya Allah langkah akan terasa lebih mantap dan tidak mudah goyah. Bapak dan Ibu, komunikasi juga menjadi hal yang sangat penting. Berbicaralah secara terbuka dengan calon pasangan, dengan anak-anak, dan dengan keluarga terdekat. Sampaikan niat dengan bahasa yang lembut dan jujur. Tidak semua orang akan langsung memahami, tetapi dengan komunikasi yang baik, setidaknya kita telah berusaha membuka ruang untuk saling mengerti dan saling menghargai. Selain itu, penting pula untuk mempertimbangkan kesiapan dalam menjalani kehidupan bersama secara sederhana. Di usia senja, pernikahan bukan tentang kemewahan, melainkan tentang kebersamaan, tentang saling menyesuaikan kebiasaan, saling memahami keterbatasan, dan saling menerima kekurangan. Kesederhanaan inilah yang justru menjadi kunci ketenangan dalam hubungan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semua pertimbangan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menuntun agar langkah yang diambil benar-benar membawa kebaikan. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjaga niat dan keharmonisan jika keputusan menikah lagi telah diambil, agar kehidupan bersama tetap damai dan saling menguatkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika keputusan menikah lagi telah diambil, perjalanan baru pun dimulai. Perjalanan ini tentu berbeda dengan pernikahan di usia muda. Di usia senja, kita tidak lagi mengejar banyak hal, melainkan mencari ketenangan dan kebersamaan. Oleh karena itu, menjaga keharmonisan menjadi kunci utama agar kehidupan bersama dapat dijalani dengan damai dan penuh rasa syukur. Salah satu hal terpenting dalam menjaga keharmonisan adalah saling memahami keterbatasan. Di usia senja, tubuh tidak selalu dalam kondisi prima. Ingatan kadang melemah, dan emosi pun bisa lebih sensitif. Semua itu perlu disikapi dengan kesabaran, bukan untuk saling menuntut, melainkan untuk saling menguatkan. Dengan sikap saling mengerti, hubungan akan terasa lebih ringan dan hangat. Bapak dan Ibu, komunikasi sederhana juga sangat berperan. Tidak perlu kata-kata yang rumit atau janji yang besar. Cukup dengan saling bertanya kabar, saling mendengarkan keluh kecil, dan saling mengucapkan terima kasih atas hal-hal sederhana. Perhatian kecil seperti itu seringkali jauh lebih bermakna daripada hadiah besar yang jarang diberikan. Selain itu, penting untuk tetap menjaga hubungan baik dengan anak dan keluarga. Libatkan mereka dalam kehidupan tanpa harus mencampuri urusan rumah tangga secara berlebihan. Dengan sikap terbuka dan rendah hati, keluarga akan merasa dihargai dan suasana akan tetap rukun. Keharmonisan keluarga besar turut memberi ketenangan bagi pasangan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernikahan di usia senja bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesediaan untuk berjalan bersama dalam keterbatasan. Pada segmen berikutnya, kita akan merenungkan makna kebahagiaan sejati di usia senja, agar hati kita semakin lapang dan penuh rasa damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, makna kebahagiaan seringkali berubah. Jika dahulu kebahagiaan diukur dari keberhasilan, harta, atau pencapaian, kini kebahagiaan terasa lebih sederhana. Bisa bangun pagi tanpa rasa sakit berlebihan, bisa menikmati minum hangat sambil melihat matahari terbit, dan bisa berbincang dengan orang terdekat tanpa tergesa-gesa. Kebahagiaan menjadi sesuatu yang tenang, tidak lagi riuh. Bagi sebagian lansia, kebahagiaan itu hadir ketika ada pasangan yang menemani. Bukan untuk hal-hal besar, melainkan untuk berbagi hari-hari kecil. Ada teman berbincang saat sore tiba, ada yang mengingatkan untuk makan dan beristirahat, dan ada yang mendoakan dalam diam. Kehadiran seperti ini memberi rasa aman,
bahwa hidup masih berarti dan masih layak dijalani dengan penuh syukur. Namun Bapak dan Ibu, penting kita sadari bahwa kebahagiaan tidak selalu harus berbentuk pernikahan. Ada yang menemukan kebahagiaan dalam kedekatan dengan keluarga, ada yang merasa damai dengan kesendirian yang dipenuhi kegiatan bermanfaat, dan ada pula yang menemukan ketenangan dalam ibadah dan pelayanan sosial. Setiap hati memiliki caranya sendiri untuk merasa cukup dan bahagia. Menikah lagi di usia senja hanyalah salah satu jalan, bukan satu-satunya tujuan. Yang terpenting adalah bagaimana hati kita merasa tenteram dengan pilihan yang diambil. Jika keputusan itu membawa ketenangan, menguatkan iman, dan menjauhkan dari rasa sepi yang berlebihan, maka itu patut disyukuri. Namun jika tidak ada kewajiban untuk memaksakan diri mengikuti jalan orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita belajar menerima bahwa kebahagiaan di usia senja adalah tentang penerimaan. Menerima diri apa adanya, menerima masa lalu dengan lapang, dan menerima hari ini dengan rasa syukur. Pada segmen berikutnya kita akan berbagi refleksi tentang bagaimana tetap menjaga hati agar damai, apapun pilihan hidup yang kita jalani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita berbincang panjang tentang pilihan hidup, pernikahan, dan kebahagiaan di usia senja, ada satu hal yang tidak kalah penting untuk kita jaga bersama, yaitu hati. Di usia sekarang, hati menjadi tempat berkumpulnya banyak kenangan, doa, dan harapan. Jika hati damai, maka hidup pun terasa lebih ringan, apapun keadaan yang sedang kita jalani. Menjaga hati agar tetap damai bukan berarti menolak perasaan sedih atau kecewa. Justru sebaliknya, kita perlu mengakui setiap perasaan yang hadir. Ada hari ketika hati terasa tenang, ada pula hari ketika rasa sepi datang tanpa diundang. Semua itu wajar. Dengan menerima perasaan apa adanya, kita tidak sedang kalah, melainkan sedang belajar berdamai dengan diri sendiri. Bapak dan Ibu, salah satu cara sederhana menjaga ketenangan hati adalah dengan memperbanyak rasa syukur. Syukur tidak selalu tentang hal besar. Bisa berupa napas yang masih teratur, makanan yang masih bisa dinikmati, atau pagi yang masih bisa kita sambut. Dengan membiasakan diri bersyukur, hati menjadi lebih lapang dan tidak mudah dipenuhi oleh rasa kurang atau iri terhadap kehidupan orang lain. Selain itu, menjaga hubungan dengan Tuhan juga memberi kekuatan tersendiri. Doa yang dipanjatkan dengan tulus meski singkat mampu menenangkan hati yang gelisah. Tidak perlu kata-kata panjang, cukup ungkapan sederhana dari hati. Dengan bersandar kepada Yang Maha Kuasa, kita diingatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam menjalani kehidupan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketenangan hati adalah bekal terpenting di usia senja. Baik memilih menikah lagi maupun memilih hidup sendiri, hati yang damai akan menuntun langkah ke arah yang lebih baik. Pada segmen terakhir nanti, kita akan menutup perbincangan ini dengan refleksi dan doa, agar setiap langkah yang kita ambil selalu diberkahi dan membawa kebaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak terasa kita sudah berjalan cukup panjang bersama dalam perbincangan ini. Kita telah menyentuh banyak hal, mulai dari perasaan, pilihan hidup, hingga makna kebahagiaan di usia senja. Semua yang kita bicarakan hari ini bukan untuk menentukan benar atau salah, melainkan untuk saling memahami bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing, yang layak dihargai dan dimengerti dengan hati yang lapang. Menikah lagi di usia senja adalah satu dari sekian banyak pilihan hidup. Ada yang memilihnya, ada pula yang tidak. Apapun pilihan Bapak dan Ibu, yang terpenting adalah keputusan itu membawa ketenangan, tidak menyakiti diri sendiri, dan tidak melukai orang lain. Usia senja bukanlah masa untuk membuktikan apapun kepada siapapun, melainkan masa untuk hidup dengan lebih jujur pada hati dan lebih dekat dengan kedamaian. Bapak dan Ibu, semoga dari perbincangan ini kita bisa belajar untuk lebih lembut pada diri sendiri dan pada sesama. Jika ada di sekitar kita orang tua, saudara, atau tetangga yang sedang berada di persimpangan pilihan hidup, mari kita dampingi dengan empati, bukan dengan penilaian. Karena seringkali yang dibutuhkan seseorang bukanlah nasihat panjang, melainkan pengertian dan kehadiran yang tulus. Nah, sebelum kita berpisah, marilah kita menundukkan hati sejenak. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan, dan kekuatan kepada Bapak dan Ibu semua. Semoga setiap langkah yang kita ambil di usia senja ini selalu diberkahi, dijauhkan dari kesedihan yang berkepanjangan, dan didekatkan pada rasa syukur serta kedamaian batin. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyimak hingga akhir. Jika perbincangan ini dirasa bermanfaat, semoga dapat menjadi teman di waktu-waktu sepi dan penguat di saat hati membutuhkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di Langkah Sepuh TV. Tetap sehat, tetap tenang, dan mari kita jalani hidup dengan hati yang bahagia,